Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frida Hanum Nasution, SPD MPD, guru SMA Negeri 6 Kota Bekasi dengan mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai media promosi produk kerajinan. Media promosi produk kerajinan ini mempunyai kompetensi dasar menganalisis media promosi untuk produk hasil usaha kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar pasar lokal. Kemudian merancang media promosi untuk produk hasil usaha kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar. Tujuan pembelajaran pada kesempatan ini adalah setelah mempelajari modul ini, siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian media promosi, menganalisis tujuan media promosi produk kerajinan, dan menyebutkan bentuk-bentuk media promosi. Nah, di sini saya akan tampilkan mengenai peta konsepnya media promosi produk kerajinan. Yang pertama, tujuan dan fungsi media promosi. Yang kedua, bentuk-bentuk media promosi. Yang ketiga, pemilihan media promosi yang tepat. Dan yang keempat adalah langkah membuat media promosi produk kerajinan. Promosi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan suatu pesan tertentu tentang produk, baik barang atau jasa, merek dagang atau perusahaan, dan lain sebagainya kepada konsumen sehingga dapat membantu pemasaran meningkatkan penjualan. Menurut Philip Kotler 1997 mendefinisikan promosi sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan manfaat dari produknya untuk meyakinkan konsumen agar membeli. Yang kedua, Julian Kumnis mendefinisikan promosi sebagai serangkaian teknik yang digunakan untuk mencapai sasaran penjualan atau pemasaran yang dengan menggunakan biaya yang efektif memberikan nilai tambah pada produk atau jasa baik kepada perantara atau pemakai langsung. Biasanya tidak dibatasi dalam jangka waktu tertentu. Menurut Anton Tejakusuma dalam Mega Super Salesman 2010, promosi merupakan sebuah tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan, juga sebagai strategi untuk mengajak prospek melalui transaksi. Dari ketiga pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan promosi tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan dan konsumen, melainkan sebuah alat untuk mempengaruhi dalam kegiatan pembelian sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Hal tersebut dapat dicapai dengan menggunakan alat-alat promosi. Media promosi, menurut Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, media adalah alat atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. Secara etimologi, kata media merupakan bentuk jamak dari medium yang berasal dari bahasa Latin, medius, yang artinya tengah. Dari pengertian tersebut, maka media promosi adalah cara yang dilakukan oleh pengusaha dalam menyampaikan, menyebarkan, dan menawarkan produk atau jasa yang dijualnya supaya calon konsumen tertarik untuk membeli. Media juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk dan saluran yang dapat digunakan dalam suatu proses penyajian informasi. Menurut Kasali, media periklanan dibagi menjadi dua, yaitu media lini atas atau disingkat dengan ALT, terdiri dari iklan-iklan yang dibuat dalam media cetak, media elektronik seperti televisi, radio, bioskop, serta media luar atau papan reklame dan angkutan. Sifat di atas garis atau disebut dengan above the line merupakan media yang tak langsung mengenai audiensnya karena terbatas pada penerimaan audiens media, di mana ciri-ciri daripada ALT ini adalah target audiens yang luas, lebih mudah untuk menjelaskan sebuar konsep dan ide, tidak dapat interaksi langsung dengan audiens. Media yang digunakan adalah TV, radio, majalah, koran, tabloid, dan billboard. Biaya produksi lebih kecil daripada tayang.
Yang kedua adalah media lini bawah yang disingkat dengan MLB atau below the line. Terdiri dari seluruh aspek yang berkaitan dengan direct mail, pameran, point of the sale display material, kalender, agenda, gantungan kunci. Media lini bawah merupakan media yang langsung mengena pada audiens karena sifatnya yang memudahkan audiens langsung menyerap satu produk atau pesan. Di mana ciri BTL ini adalah target audiens terbatas, media atau kegiatan memberikan audiens kesempatan untuk merasakan, menyentuh, atau interaksi, bahkan langsung melakukan pembelian. Media yang digunakan event, sponsorship, sampling, point of the sale, material, consumer promotion, trade promotion, dan lain-lain. Biaya produksi lebih besar daripada tayang dalam promosi. Sering disebut adanya media primer dan media sekunder. Selain ALT dan BLT, kita sudah berkembang media baru yang melintas dua media tersebut, yaitu TTL. TTL mencakup penyempurnaan komunikasi media massa dan non-media massa, sehingga melintas media biasanya media promosi ini disebut dengan media promosi lain. Contohnya media luar ruang, video, media interaktif digital, web banner, dan jejaring sosial. Salah satu yang termasuk dalam TTL ini adalah Ambient, media yang memanfaatkan ruang umum sebagai media yang berpotensi mempengaruhi target secara langsung, media di ruang maya, ataupun ambient, media sulit dikategorikan pada ATL dan BTL. Bahkan tidak ada kategorinya. Ambient media tidak mengiklankan frekuensi tayang, namun mengintegrasikan konstruksi ergonomik, interaktivitas sangat berbeda dari media konvensional lainnya. Tujuan media promosi yang pertama untuk memperkenalkan atau menyampaikan informasi suatu produk kepada calon pembeli atau calon konsumen yang potensial. Kemudian untuk mendapatkan konsumen baru dan untuk menjaga loyalitas konsumen tersebut. Untuk menaikkan penjualan serta laba atau keuntungan. Untuk membedakan dan mengunggulkan produknya dibanding dengan produk kompetitor. Untuk membranding atau membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Untuk merubah tingkah laku dan mendapatkan konsumen tentang suatu produk. Bentuk-bentuk media promosi. Yang pertama, informasi dari mulut ke mulut. Yang kedua, pemasaran langsung. Yang ketiga, iklan. Yang keempat, promosi public relation. Yang kelima, personal selling. Yang keenam, promosi konsumen. Yang ketujuh, promosi penjualan. Yang kedelapan, promosi pameran. Saya tidak membacakan daripada satu persatu pengertian daripada pemasaran, tapi saya akan langsung lihatkan slide per slide. Di sini pemasaran langsung, kemudian iklan atau advertising, kemudian hubungan masyarakat atau public relation. Berikutnya adalah kewiraniagaan atau personal selling. Kemudian promosi konsumen, ini bisa berupa hadiah, perlombaan, dan penawaran kombinasi. Promosi penjualan, sales promotion termasuk di dalamnya. Promosi penjualan meliputi ada bisa iklan, etalase, dan pameran interior dan sebagainya. Kemudian di sini ada pameran dan eksibisi ini. Macam-macamnya adalah show, exhibition, expo, pekan raya, fair, bazar, dan pasar murah. Ruang untuk setiap peserta pameran disebut dengan stand atau booth yang dibagikan dan diatur oleh panitia penyelenggara. Demikian saja paparan mengenai media promosi pada kesempatan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.